saya gak akan PMO lagi, saya gak akan melakukan itu lagi, itu hal yang bangsat, itu hal yang tolol, tapi kamu melakukannya lagi, gitu kan. Ini tips yang sangat worth it menurut saya, dan saya pernah mengalaminya. Hai semuanya, kembali lagi di studio sederhana saya dengan latar putihnya, yang mana pada kesempatan kali ini sudah lama banget bro gak ngonten. Jadi untuk sekarang apa yang akan kamu bahas? Sini saya akan membawakan suatu topik yang sangat dibutuhkan oleh para cowok-cowok gitu ya. Jadi kemarin saya melihat FYP di channel YouTube saya, channel perkembangan diri, para motivator PMO di luar sana banyak sekali yang memberikan suatu cara agar berhenti dari PMO. Dan menurut saya semua tips yang dipaparkan itu tidak se-worth itu. Saya pernah mengalaminya dan ya ternyata gak seperti yang saya harapkan juga gitu guys. Jadi yang akan saya bahas kali ini yaitu PMO. Dan mungkin bagi sebagian orang membahas PMO ini adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang ya menggelikan gitu ya. Buat apa lu ngebahas PMOP? Buat apa lu membahas seputar seks atau video BOKF? Buat apa bro? Ya saya juga awalnya seperti itu. Tetapi realitanya 95% cowok di Indonesia khususnya itu kecanduan BOKF atau kecanduan PMO atau mempunyai masalah di bidang tersebut gitu. Jadi gaskeun aja kita bahas. Jadi dulu saya pernah membahas hal ini, yaitu yang sangat berbahaya dari BOKF dan PMO itu adalah narasi dari para motivator yang bilang bahwa PMI itu adalah hal yang sangat bejat. Ketika kamu PMO, aura kamu tidak ada katanya. Ketika kamu PMO, kamu tidak percaya diri, gak bisa ngobrol dengan lawan jenis, apalah, itulah banyak sekali dampak negatifnya katanya. Rezeki turun, segala macam gitu. Itu dungu banget kalau kita lihat dari sisi neuroscience. Ternyata gak separah itu juga gitu ya. Justru yang membahayakannya itu adalah narasinya yang terlalu berlebihan. Oke, disclaimer terlebih dahulu, saya tidak memenangkan PMO itu bagus, harus PMO atau gak apa-apa PMO sekali-kali. Enggak, saya gak seperti itu. Yang saya akan bahas kali ini yaitu malah sebaliknya gitu guys. Sama seperti hantu ya sebenarnya ya. Tuh, maksudnya apa? Hantu itu adanya cuma di pikiran kita, dan dampak negatif PMO yang berbahaya itu juga ada di pikiran kita. Itu narasi-narasi dari masyarakat. Dan ketika kamu meyakini narasi-narasi itu dan kamu mengkonsumsinya dari para motivator-motivator di luar sana, kamu meyakini bahwa ketika kamu PMO, kamu akan menjadi super bejat dan bangsat yang sebenarnya biasa aja gitu. Nah guys, PMO ini adalah suatu hal yang pernah saya lalui juga. Dan jujur, ini sangat sulit bagi seorang pria. Ini sangat suatu hal yang wow, parah banget gitu Pak, karena buku apapun yang kita baca, tetap aja kita melakukan itu lagi. Kamu merasa seperti itu kan? Karena PMO ini emosional banget, dan masalah emosional itu harus diatasi dengan yang emosional banget gitu. Jadi gak bisa nih kita cuma membaca buku tentang stop PMO, membaca atau melihat podcast tentang PMO. Kita gak bisa langsung sembuh gitu ya. Dan kamu mungkin merasakannya. Kamu sudah meyakini kepada diri kamu sendiri, saya gak akan PMO lagi, saya gak akan melakukan itu lagi, itu hal yang bangsat, itu hal yang tolol, tapi kamu melakukannya lagi, gitu kan. Jadi tipsnya apa bang? Jadi dulu itu saya tuh sulit banget berhenti PMO. Dulu sampai saya kayak anjir, ini gue gila sih, ini gue udah kecanduan sih, ini gue gak bisa gimana sih. Gue udah nonton podcast ini itu gak bisa, gue udah lihat-lihat dari sisi psikologi, dari sisi apapun juga itu sulit banget, tetap aja gue melakukannya. Sampai gue nemu di psikologi, dan ini adalah trik psikologi. Jadi yang pertama, kamu punya mama pasti, atau kamu punya ayah. Kalau kamu yatim piatu gak punya ayah dan juga papa, kamu ke nenek kamu bilang seperti ini, kamu jujur seperti ini, mah, pak, saya kecanduan PMO, saya sulit banget berhenti nonton BOKF mah, saya sulit banget, saya pengen berhenti mah, itu dosa besar mah, itu dosa di agama dan menurut moral itu tidak baik gitu mah, saya sulit banget berhenti. Kamu jujur ceritakan kepada mamah kamu, dan kamu buat kesepakatan dengan mamah kamu. Seperti apa pi kesepakatannya? Seperti ini, mah, kalau misalkan saya PMO lagi, kalau misalkan saya nonton BOKF lagi, saya akan kasih uang ke mama 100.000 mah, saya benar-benar pengen berhenti. Oke, kata mama kamu. Dan kamu lakukan hal seperti tersebut. Ketika kamu PMO lagi, nonton bokep lagi,
kamu langsung kasih ke mama kamu 100.000, dan itu bakalan diri kamu tuh bakalan menghulang parah, dan kamu bakalan tertampar banget gitu. Yang pertama ada malunya, malu sama orang tua. Yang kedua mungkin kamu rugi uang 100.000. Dan ini tips yang kedua ya sama gitu ya, tetapi ini agak berbeda. Misalkan nih, karena BOKF ini adanya itu di Chrome. Nah, Chrome kamu itu kunci, dan yang tahu kuncinya, yang tahu sandinya itu cuma mama kamu. Dan bilang ke mama kamu, "Mah, kalau misalkan saya kasih atau saya minta sandi ini, saya harus bayar ke mama 100.000. Saya kecanduan PMO, mah. Saya sulit banget, mah." Nah, itu satu-satunya cara. Mungkin ini terlihat, anjir, ngapain gue harus jujur ke orang tua? Bang, itu memalukan banget, tetapi itu cara yang sangat worth it daripada cara-cara yang lain, bro. Bener banget, karena ya kita ya malu, harga diri saya gak ada sama mama saya, dan rugi banar uang 100.000 dikasih ke mama. Tapi pada intinya, setiap kamu melakukan PMO, kamu kasih uang ke mama kamu, mau 20, mau 50. Dan lihatlah, ketika kamu mungkin berturut-turut 3 kali kasih uang ke mama kamu, yang keempat, yang kelimanya kamu bakal gak gitu lagi. Inilah tips yang menurut saya sangat gila dari cara berhenti untuk PMO. Ini tips yang sangat worth it menurut saya, dan saya pernah mengalaminya. Ini sangat worth it, dan tolong kalian coba praktekkan ya. Seperti itu. Atau ada lagi, kamu buat channel YouTube, kamu bilang ke audiens bahwa kamu pecandu PMO. Kamu harus malu, dan ketika itu kamu bakalan tertampar, dan seperti itu, dan kamu akan lepas, guys. Insya Allah akan lepas. Mungkin itu sekian tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.